Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita begitu banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan ini di hari yang ke-23 ini tanpa ada halangan suatu apapun. Dan tak lupa sholawat beriring dengan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yakinlah skenario Allah itu indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah Subhanahu wa taala membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan supaya sebagian dari kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Quran Surat Al-Imran 140. Dari penggalan ayat suci Al-Quran tersebut seakan menegaskan bahwa kehidupan manusia ibaratkan sebuah roda yang terus berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Kegembiraan dan kesedihan datang silih berganti menghiasi hari-hari yang kita lalui. Sebagian dari kita mungkin saat ini sedang merasakan kebahagiaan dengan nikmat yang Allah berikan saat ini. Namun sebagian lainnya mungkin saat ini sedang dituntut untuk memperbanyak sabar dan istighfar atas musibah yang sedang menerpanya. Namun demikian, kondisi tersebut tidaklah abadi, melainkan dapat berubah sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kekuasaannya sekaligus mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur dan bersabar dalam menghadapi nikmat ataupun musibah yang sedang dihadapinya. Terkadang ketidaktahuan kita selaku manusia akan gambaran masa depan membuat diri merasa takut, khawatir yang berlebihan. Tetapi jika kita lebih dalam menyelami kitab suci Al-Quran, maka sesungguhnya rasa takut dan khawatir tersebut tidak semestinya harus ada pada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membocorkan sedikit rahasianya kepada manusia agar tetap tegar dalam menghadapi kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir ayat 60. Nah, doa merupakan senjata yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman dalam menghadapi seluruh permasalahan kehidupannya. Namun demikian, tidak sedikit dari kita yang tidak sabar dalam menunggu terkabulnya doa-doa tersebut. Padahal Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam sebuah hadisnya bahwasanya tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak untuk memutus tali kekeluargaannya, kecuali Allah akan memberinya 3 kemungkinan, yaitu doanya akan segera dikabulkan oleh Allah, atau akan ditunda sampai di akhirat nanti, atau ia akan dijauhkan dari keburukan yang semisal. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, 3 kemungkinan dalam hadis tersebut semuanya mengandung kebaikan, dan pada hakikatnya tidak ada yang mengetahui hal terbaik bagi manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat kita analogikan dengan kondisi pengamen yang sedang mencari nafkah di jalan atau di warung-warung kaki lima. Pengamen pertama baru memetik senar gitarnya dan melantunkan 1 bait dari sebuah lagu yang akan ditendangkannya. Saat itu juga kita langsung memberi selembar uang kepadanya. Sedangkan pengamen yang kedua ini harus rela berkeringat menarik suaranya guna menyelesaikan 1 buah lagu, bahkan lebih, dan barulah kita memberi uang yang diharapkannya. Dalam kasus pengamen pertama terdapat 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita merasa kasihan kepada sang pengamen sehingga kita mengambil sikap untuk segera membantunya. Dan kemungkinan yang kedua,
kita merasa terganggu dengan kebisingan yang dirasa sehingga kita memutuskan untuk segera menghentikan ketidaknyamanan tersebut. Begitupun dengan doa, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menganggap kita sebagai hamba yang taat, lagi membutuhkan, serta doa yang kita panjatkan dinilai telah memenuhi adab dan syarat dikabulkannya sebuah doa, maka Allah kabulkan permintaan kita dengan segera. Akan tetapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala merasa bising dengan permintaan-permintaan kita yang terkadang bersifat memaksa. Dalam kondisi ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita dan biarkan kita terbuai dengan kenikmatan sembari tetap melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkannya. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan istirad. Sedangkan pada kasus pengamen kedua, kemungkinan besar kita menikmati suara dan lantunan lagu yang dinyanyikan, sehingga kita memintanya untuk menuntaskan lagu tersebut, dan pada akhirnya kita memberikan upah dengan nominal yang lebih besar dari apa yang dimintanya. Begitu pula dengan doa. Tidak kunjung dikabulkannya doa yang kita panjatkan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar dan menjawab doa kita tersebut, melainkan boleh jadi karena Allah Subhanahu wa taala begitu sayang dan rindu akan munajat serta doa yang kita panjatkan di sela-sela tangis pada saat melakukan sholat malam dan ibadah-ibadah lainnya. Walhasil, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita lebih dari apa yang kita inginkan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka yakinlah bahwa skenario Allah itu indah. Terima kasih. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.